Lanjut, pendidikan pada zaman kekhalifahan Safawi. Keadaan sistem pendidik. Puncak kejayaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan kerajaan Safawi ini terjadi pada zaman Syah Abbas pertama. Sejarah mencatat bahwa pada zaman Abbas pertama sebagai bangkitnya kejayaan lama Persia, sikap Syah Abbas pertama terhadap pengembangan keilmuan dan pendidikan dapat dilihat dari segi fisik material. Sedangkan keberhasilannya dalam bidang keagamaan dan pendidikan dapat dilihat dari keberhasilannya membangun 162 masjid dan 48 pusat pendidikan. Sumber lain menyebutkan bahwa sekolah dan lembaga pendidikan tersebut sebagian besar didirikan atas inisiatif pemerintah para kerabat kerajaan. Beberapa di antaranya adalah Dilaram Hanum atau nenek dari Syah Abbas kedua yang mendirikan madrasah yang disebut Small Grandmother atau nenek kecil pada tahun 1645 sampai 1946 dan madrasah Large Grandmother pada tahun 1647 sampai 1648. Kedua madrasah ini diwakafkan sebagai dedikasinya pada dunia pendidikan. Selain dibangun oleh para kerabat kerajaan, madrasah dan berbagai fasilitas lainnya didirikan oleh para hartawan dinasti Safawi, yaitu Zinat Begum, istri seorang fisikawan Hakim Al-Ardistani, dan Izzat An-Nisa Hanun, seorang putri dari Mirza Khan yang juga istri Mirza Muhammad Mahdi. Sisa-sisa pembangunan ilmu pengetahuan dan peradaban dinasti Safawi ini masih dapat dijumpai di berbagai kota di Iran. Di kota Qum misalnya, selain terdapat berbagai perguruan tinggi dalam bentuk sekolah tinggi, institut, universitas, serta tempat-tempat penelitian dan kajian ilmiah lainnya, juga terdapat berbagai perpustakaan yang menyimpan berbagai karya-karya penelitian ilmiah dan juga manuskrip yang terus diteliti dan dikembangkan oleh para pentahqiq. Selanjutnya, sumber informasi lain menyebutkan bahwa ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa ini banyak berkaitan dengan pemikiran teosofi dan filsafat dan bukan ilmu pengetahuan dalam pengertian secara umum. Pemikiran tasawuf yang mendasari dinasti Safawi ini selanjutnya menjadi dasar bagi pengembangan penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, buku-buku referensi yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kurikulum juga diimpor dari berbagai wilayah kekuasaannya. Dengan demikian, sistem pendidikan pada zaman dinasti Safawi ini menjadi lengkap. Keadaan pendidikan di zaman dinasti Safawi ini dapat pula ditunjukkan dengan adanya atmosfer akademik yang amat kental, yang antara lain dibuktikan oleh adanya toleran dan kebebasan berpendapat. Bagaimanapun pendapat tersebut tidak sejalan dengan pendapat yang dianut oleh khalifah. Intinya bahwa pada masa dinasti Safawi ini ilmu pengetahuan sekali lagi berdenyut tetapi sangat sebentar. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan dua kerajaan yang hidup semasa dengannya, kerajaan dinasti Safawi lebih unggul dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan. Beberapa ilmuwan yang hidup pada masa ini antara lain Bahauddin Asyirazi atau lebih dikenal dengan nama Mulla Sadra atau filosof, dan Muhammad Bakir Ibnu Muhammad Damad, filosof, sejarawan, dan teolog. Selain itu, pada masa ini juga berkembang aliran filsafat peripatetik yang dekat dengan mazhab Aristoteles dan Al-Farabi, serta filsafat Isyraqi yang dekat dengan filsafat Sahrawardi. Sejalan dengan banyaknya para ilmuwan yang lahir pada zaman ini, terdapat pula karya intelektual terkenal. Di antaranya adalah 12 karya sadar
yang mencakup komentar atau saran terhadap Al-Quran yang disertasi dengan uraian mengenai kehidupan tradisi, cerita-cerita polemik dalam bidang teologi dan metafisika, serta catatan perjalanannya. Kemajuan dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan pada zaman dinasti Safawi ini tampak lebih dominan diwarnai oleh perkembangan dalam bidang kesenian daripada hal-hal yang berkaitan dengan pemikiran, sains, dan pendidikan. Hal ini terjadi karena tasawuf yang menjadi basis dinasti Safawi ini amat berkaitan dengan aspek qalb, hati, lub, perasaan halus yang cenderung pada kebenaran, fuad, hati nurani, zauq, rasa yang mendalam, ruh, pancaran ilahiyah, dan sir, perasaan halus yang secara keseluruhan berkaitan dengan seni. Faktor lainnya yang menyebabkan kurang berkembangnya sains dan pemikiran ilmiah pada zaman ini adalah karena energi para sarjana muslim pada masa ini terkuras habis sebagian besar untuk melahirkan pemikiran keagamaan yang secara umum diarahkan untuk mendukung paham Syiah. Sebab lain dari kurang berkembangnya pemikiran ilmiah dan sains pada zaman ini adalah adanya kecurigaan yang berlebihan dari pihak penguasa pada setiap ilmuwan yang akan mengemukakan gagasannya.